Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna ikhlasa fil qawli wal amal. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li a'immatil muslimina wal muslimina wal muslimat. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan penjelasan dari Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab al-iqtisad fi ta'ah, bab sederhana dalam melakukan ketaatan. Pada hadis yang ke-145 kata Nawawi rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'in min ad-duljah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah agama ini coba untuk dikerasi, ya, yakni seorang berusaha untuk terlalu ekstrim dan keras dalam beragama, illa ghalabah, kecuali agama akan mengalahkannya. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Karena itulah saddidu, kejarlah target kebaikan yang ingin kamu raih. Kalau kamu bisa berhasil meraih target yang kamu inginkan, alhamdulillah. Kalau tidak, minimal waqaribu, mendekat kepada target kebaikan tersebut. Kalau tidak bisa kena ke sasarannya, maka setidaknya dekat-dekat sasaran yang baik tersebut. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wasta'inu bil ghadwati war rauha wa syai'in minad duljah. Ya, minta tolonglah kepada Allah untuk mencapai tujuanmu dengan ghadwah, berjalan di awal siang, di awal pagi, war rauha, ya, akan disebutkan nanti oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Ar-rauha adalah akhir siang, yakni waktu sore. Wa syai'in minad duljah, dan juga berjalanlah engkau di akhir malam. Iya, berjalanlah engkau di akhir malam. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, di sini An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan riwayat yang lain. Kata beliau, wa fi riwayatil lahu, dalam riwayat lain dalam Sahih Al-Bukhari, saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad duljah al-qasda tablughu. Kejarlah atau ya, saddidu, kejarlah target kebaikan yang kamu inginkan sampai dapat tepat sasaran. Wa qaribu, kalau tidak bisa maka mendekatlah kepadanya. Waghdu waruhu, berjalanlah di awal siang dan berjalanlah di akhir siang. Wa syai'un minad duljah, dan berjalanlah di akhir malam. Al-qasda tablughu, pelan-pelan dalam berjalan niscaya kamu akan sampai. Iya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan bagaimana cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan apapun. Tujuan dunia, apalagi tujuan akhirat. Walaupun tentunya di sini kaitannya erat kepada tujuan akhirat, tujuan agama. Karena beliau sudah menyebutkan di awal, innad dina yusr, bahwa agama itu mudah. Dan sudah kita sebutkan di pertemuan awal bagaimana mudahnya agama Islam, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemudahan dalam Islam. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah ta'ala menghendaki kemudahan bagi kalian, dan Allah ta'ala tidak menghendaki keburukan atau kesusahan bagi kalian. Ini keinginan Allah ta'ala, tidak menghendaki kesusahan bagi kalian, tapi yang Allah kehendaki adalah kemudahan bagi kalian.
Karena itulah agamanya mudah. Dan sudah menjadi kesepakatan di kalangan fuqaha. Semua fuqaha dari kaum muslimin sepakat akan suatu kaidah, salah satu kaidah dari qawaid al-fiqhiyah, ya, bahwa al-masyaqqatu sababun lit-taisir. Bahwa segala bentuk kesulitan ketika seorang hamba mau beribadah lantas ada kesulitan yang menghinggapi dirinya, maka selalu Islam datang memberikan kemudahan. Kamu tidak bisa sholat berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak punya waktu lama sholat 4 rakaat ketika safar, jadikan 2. Kamu tidak bisa sholat di masing-masing waktu, jadikan jamak. Kamu jamak takdim atau jamak takhir. Perempuan ketika sedang datang bulan maka fisiknya melemah, digugurkan darinya sholat, tidak perlu sholat, bahkan tidak boleh bagi perempuan untuk sholat ketika haid dan nifas. Banyak sekali kemudahan-kemudahan dalam Islam, ya. Maka agama ini adalah yusrun, mudah. Wala yushaddad dinu illa ghalabah. Tidaklah seorang memaksakan diri berlebih-lebihan, ekstrim dalam beragama, kecuali agama akan mengalahkannya. Kenapa agama akan mengalahkannya? Karena jalan-jalan kebaikan dalam agama terlalu banyak, sangat banyak sekali, telah berlalu di bab sebelumnya. Bab bayan kasrati turuqil khair, bab penjelasan mengenai banyaknya jalan kebaikan dalam Islam. Maka siapa yang memaksakan dirinya untuk saya harus mengerjakan semua kebaikan, dia pasti akan kalah. Karena jalan kebaikan terlalu banyak, dia tidak akan sanggup untuk apa? Untuk melakukan semuanya. Tidak mungkin. Tidak ada seorang pun setelah Nabi Muhammad SAW yang bisa menghimpun semua kebaikan pada dirinya. Karena itulah kata Nabi SAW, beliau memberikan saran. Yani kalau kamu mau ngotot mengerjakan semua kebaikan dalam agama, kamu tahu kebaikan, lantas kamu memaksakan dirimu, saya harus kerjakan semua jalan-jalan kebaikan dalam agama, jangan seperti itu. Kamu akan kalah oleh agama. Kamu akan dikalahkan oleh agama. Yani jalan agama terlalu banyak sehingga kamu akan bosan duluan, kamu akan kehabisan tenaga duluan sebelum kamu melaksanakan semua kebaikan-kebaikan tersebut. Karena itulah harus ada skala prioritas dalam ibadah. Karena itulah ada yang namanya maratibul wajibat. Ada kewajiban dalam Islam itu tidak satu tingkatan, ada maratib, tingkatan-tingkatan. Yang paling familiar misalnya ada namanya fardu ain dan ada namanya fardu kifai. Fardu ain dan fardu kifai beda tingkatannya. Didahulukan fardu ain sebelum fardu kifai. Demikian pula sunnah juga bertingkat-tingkat. Ada sunnah yang muakkadah, ada sunnah yang ghair muakkadah, ada yang mandub dan ada yang mustahab. Ya. Didahulukan yang muakkadah dibandingkan yang ghair muakkadah. Didahulukan yang mandub dibandingkan yang mustahab. Maka kata para ulama, mengetahui jalan-jalan kebaikan itu bagus, baik. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui tingkatan-tingkatan kebaikan. Sehingga ketika dia hanya punya waktu sedikit, dia hanya punya tenaga sedikit, dia cuma punya sarana dan prasarana yang terbatas, dia memprioritaskan yang terbaik. Dia memprioritaskan yang terbaik yang bisa diamalkan. Karena itulah kata Nabi SAW, tatkala agama, jalan-jalan kebaikan dalam Islam sangat banyak, jangan paksakan dirimu untuk kerjakan semuanya. Tidak mungkin kamu bisa. Maka apa? Fasaddidu. Nabi kasih saran. Saddidu. Yani kamu lakukan ya jalan-jalan yang terbaik dan kamu kejar target yang kamu inginkan tersebut. Kamu targetkan saja amal-amal yang kira-kira bisa kamu lakukan, yang masuk akal, yang memungkinkan kamu bisa lakukan secara kontinu. Saddidu. Kemudian istiqomah di situ. Istiqomah di situ. Wa qaribu. Selalu mendekat kepadanya. Kalau tidak bisa kerjakan semuanya, yakni dari semua target-target yang kamu sebutkan kamu tidak bisa kerjakan semuanya, qaribu, minimal sebagian besarnya. Kamu tidak bisa tepat sasaran, minimal mendekat ke sana. Minimal mendekat ke sasaran. Wa abshiru, dan bergembiralah. Karena satu hal yang sudah difahami dalam Islam, bahwa niat seorang muslim itu adalah apa? Harta atau modal yang sangat besar. Ketika seorang sudah berniat melakukan kebaikan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang mengamalkan atau bertekad mengerjakan satu kebaikan tapi tidak jadi, maka tetap ditulis satu kebaikan oleh Allah.
Maka niatkan niat-niat yang baik. Niatkan niat-niat yang baik. Targetkan target-target yang baik. Ya, namun yang realistis. Nah, kapan kamu bisa meraihnya? Syukur, alhamdulillah. Kalau tidak, maka minimal mendekat kepadanya. Wa absyiru, dan bergembiralah kamu, karena kamu akan mendapatkan apa? Hasil atau mendapatkan balasan dari apa yang kau targetkan tersebut. Kamu dapat seluruhnya atau tidak dapat seluruhnya, yakni sebagian besarnya, sebagiannya saja kamu dapat, tetap itu merupakan ya busyra, ya kebahagiaan atau kabar gembira bagi kamu. Ya, kemudian Nabi SAW membawakan perumpamaan perjalanan. Ya, di zaman dahulu orang-orang Arab kalau berjalan kan di padang pasir. Di padang pasir. Mereka kalau berjalan sehari 24, satu kali 24 jam, dua kali 24 jam, tiga kali 24 jam, bahkan lebih daripada itu. Nabi SAW memperumpamakan jalan menuju surga seperti jalan seorang musafir dari kampungnya ke tempat tujuannya, atau sebaliknya. Bagaimana itu? Kalau kamu menghabiskan waktu 24 jam selalu kamu berjalan, ya selalu menempuh jalan, ya itu kamu akan kalah duluan. Panas terik di zaman dahulu, panas di padang pasir, biar siang dihantam dengan apa namanya, dengan pikiran semakin sedikit saya singgah-singgah, semakin cepat saya sampai. Jadi tidak mau singgah-singgah, siang pun dihantam jalan, panas terik. Nah, yang seperti ini kata Nabi SAW, tidak hanya orang bodoh yang melakukan perjalanan model seperti ini. Kenapa? Di siang hari, ya di padang pasir itu sangat panas. Kalau bukan kamu yang jatuh, ontamu yang jatuh. Kalau sempat dipaksakan terus jalan. Maka orang Arab di zaman dahulu tidak ada yang seperti itu cara perjalanannya. Mereka punya apa namanya, tips tersendiri untuk dalam safar. Jadi caranya orang-orang Arab itu, nah disebutkan di sini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya istainu, minta tolonglah kepada Allah untuk mencapai tujuanmu, sebagaimana para musafir minta tolong kepada Allah, yakni menggunakan tips ini untuk sampai ke tujuannya, ya dalam keadaan tidak capek, tidak lelah di perjalanan. Bagaimana? Bil qudwah. Musafir itu mereka jalan di awal siang, di awal pagi, yakni setelah sholat subuh mereka jalan, belum terlalu panas, ya kan? Mereka jalan di waktu qudwah, di awal siang. Kapan lagi? Warrauha, sore, di akhir apa? Di akhir siang. Kemudian apa? Wa syai'um minad duljah, dan di akhir malam. Ya, jadi orang Arab itu kalau mereka misalnya mengadakan perjalanan, mereka menghindari berjalan di waktu-waktu terik. Mereka hanya punya 3 waktu berjalan. Waktu yang pertama setelah subuh, setelah sholat subuh mereka jalan. Berjalan-jalan, ketika sudah mulai panas terik, mereka berhenti, bikin tenda, bikin kemah, istirahat. Ya, anggaplah misalnya jam 10. Ya, atau kalau kebiasaan orang Arab qailulah kan tidur siang sebelum duhur, anggaplah jam 10, jam 11. Stop sampai di situ, tidak berjalan. Mereka bikin tenda, pasang tenda, kemah, istirahat. Mereka pakai tidur, pakai istirahat. Kapan lagi mulai jalan? Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, warrauha, di akhir siang, yakni setelah asar, sudah mulai reda, apa namanya, matahari sudah tidak terlalu panas, mulai lagi berjalan asar, sambung ke maghrib berjalan, ya setelah sholat isya mereka berhenti istirahat, tidur lagi, tidur malam. Setelah itu menjelang subuh mereka bangun lagi. Wa syai'um minad duljah, duljah itu akhir malam. Menjelang subuh, ya mungkin 1 jam mungkin sebelum subuh mereka melanjutkan perjalanan. Ya, setelah itu sholat subuh, setelah itu lanjut jalan lagi. Begitu terus sampai ke tujuannya. Apa maksudnya ini dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini adalah perumpamaan bahwa lihatlah orang musafir itu, berapa jauh pun perjalanannya, mereka selalu sampai ke tujuannya dan tidak capek, nggak menyiksa diri dalam prosesnya. Kenapa? Mereka hanya berjalan di waktu-waktu yang tidak panas. Ya. Ada saatnya mereka istirahat, ada saatnya mereka berjalan, dan seterusnya. Nah, seperti itu kalau orang mengejar target dalam ibadah. Tidak semua waktu dihabiskan ibadah terus. Tidak semua waktu dipakai untuk mengejar target. Ada waktu-waktu yang dia butuh istirahat di situ. Ada waktu-waktu yang dia sebaiknya tidak memporsir pikirannya, memporsir hafalannya, otaknya untuk menghafal misalnya. Waktu-waktu istirahat. Ya. Likulli syarratin fatrah, kata Nabi SAW. Fatrah.
Setiap masa semangat itu ada masa futur, masa jenuh, masa capeknya. Ya, maka jangan melakukan ibadah di waktu futur tersebut. Jangan paksakan. Dikasih space sedikit. Ya, cuman jangan terlalu, itu juga kayak musafir, bukan tidurnya terlalu lama. Ada tidur tapi juga apa? Istirahatnya mereka cuman dari sebelum zuhur sampai asar. Ini perumpamaan dari Nabi SAW, bahwa tidak peduli sepanjang apapun perjalanan kamu di akhirat atau tujuan kamu untuk meraih kebaikan agama, kebaikan akhirat, jangan diporsir semuanya untuk ke sana. Ya, lakukan ini, istirahat, ya, kerjakan ibadah lagi dan seterusnya. Harus dimanage dengan baik apa? Ibadahnya. Ya, kata Nabi SAW, al-qasda tablughu. Pelan-pelan, yakni tidak usah buru-buru, tidak usah dipaksakan diri dalam menghabiskan waktu untuk berjalan dengan pikiran bahwa kalau saya tidak singgah-singgah saya cepat sampai. Itu pikiran kamu. Tapi ya kayak musafir, siang-siang jalan, kalau tidak mau istirahat, tetap siang dipakai jalan, ya tadi kalau bukan dianya yang drop, ontanya yang drop. Ya, kan begitu. Pasti akan kalah pada akhirnya. Kalau kamu tetap nekat berjalan di siang hari. Ya, pasti akan kalah. Maka Nabi SAW mengingatkan itu. Dalam ibadah pun seperti itu. Al-qasd, sederhana dalam ketaatan. Jangan menghabiskan semua waktumu untuk ibadah. Jangan habiskan semua malammu untuk ibadah, semua siangmu untuk ibadah. Tapi jangan juga habiskan waktumu untuk bermain-main. Ya, ibadahnya sedikit, main-mainnya kebanyakan. Ya. Demikian pula bagi orang-orang yang punya tujuan khusus untuk menjadi seorang alim dalam agama, jangan kebanyakan mainnya dibandingkan belajarnya. Itu orang tidak berjalan. Kalau kamu sudah punya target ke depan, kejar target tersebut dan lihat berjalannya lebih banyak dibandingkan istirahatnya, bukan sebaliknya. Ya, kalau seperti itu tidak akan sampai-sampai. Kemudian An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan makna hadis tersebut. Kata beliau, qauluhu ad-dinu huwa marfu'un ala ma lam yusamma fa'iluhu wa ruwiya mansuban. Ini ada yang membaca, kalau di hadis ini dibaca wala yushaddad dinu, dan ada yang membaca wala yushaddad dina, la yushaddad dina ahadun. Maknanya sama. Tidaklah seorang itu ekstrim berlebih-lebihan dalam beragama. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam illa ghalabah, kecuali agama akan mengalahkannya, ai ghalabahu dinu wa ajaza dzalikal musyaddu an muqawamatid dini likasrati turuqih. Kecuali agama akan mengalahkannya, yakni agama akan mengalahkannya dan membuat orang yang ekstrim dalam beribadah itu akan lemah untuk mengerjakan semua ibadah karena banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wal ghudwa sayru awwalin nahar. Ghudwa adalah perjalanan di awal siang, yakni setelah subuh. Warauha akhirun nahar, perjalanan di akhir siang, yakni setelah asar. Waddulja akhirul lail, perjalanan di akhir malam menjelang subuh. Wa hadza isti'aratun wa tamtsil, ini adalah kiasan dan permisalan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Wa ma'nahu ista'inu ala ta'atillahi azza wa jalla bil a'mali fi waqti nasyatikum wa faraghi qulubikum bihaitsu tastalidzuna al ibadata wa la tas'amuna wa tablughuna maqsudakum. Maknanya adalah minta bantuan kepada Allah. Ya, minta bantuan ketika kamu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Caranya adalah lakukan amalan-amalan ketaatan tersebut di waktu kalian sedang rajin-rajinnya, lagi lagi mood-moodnya. Ya, kalau lagi mood ibadah, kerjakan ibadah. Wa faragi qulubikum, ketika hati kalian sedang kosong sehingga ibadahnya bisa fokus. Jangan beribadah ketika sedang banyak pikiran. Karena itulah diantara hikmah disyariatkannya sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah adalah siapa yang masih punya pikiran-pikiran, ya, pikiran-pikiran di luar tentang masalah dunia, semuanya dibereskan di sholat sunnah qobliyah, supaya ketika masuk di sholat wajibnya sudah tidak ada lagi pikiran, hati sudah kosong, yakni bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. 6. Kalian lakukan itu, kalian beribadah kepada Allah Ta'ala di waktu kalian lagi mood. Ya, sekali lagi ini tidak berkenaan dengan kewajiban, ini berkenaan dengan sunnah-sunnah. Ketika mood, ketika hati kalian bisa fokus, karena kalau kalian beribadah di waktu-waktu itu, kalian akan menikmati ibadah tersebut.
kalian tidak akan bosan, dan pada akhirnya kalian akan sampai kepada ketaatan yang menjadi tujuan kalian. Kama annal musafir al-hadiqa yasiru fi hadhihi al-awqati wa yastarihu huwa wa dabbatuhu fi ghairiha fayasilul maqsuda bi ghairi ta'bin. Sebagaimana seorang musafir yang cerdik, dia hanya berjalan di 3 waktu itu, di awal pagi, setelah subuh, setelah asar, dan di akhir malam. Itu saja waktunya berjalan, ya. Dan mereka istirahat di selain dari waktu-waktu itu, sehingga mereka pun sampai ke tujuannya bi ghairi ta'bin, tanpa ada kelelahan, capek, ya, santai berjalan tapi sampai ke tujuannya. Dan itu yang penting. Yang penting adalah apa? Ya, sampai ke tujuannya dengan apa? Dengan apa? Tanpa ada ta'ab, kelelahan dan capek. Wallahu alam. Nah, ini penjelasan dari An-Nawawi rahimahullahu taala sudah sangat jelas, ya, menerangkan mengenai hadis ini. Maka seorang mukmin, seorang muslim, ya, dalam beribadah kepada Allah taala, yang pertama yang harus dilakukan memasang target. Ya. Memasang target. Tidak bisa orang dalam beribadah itu asal jalan. Tidak apa-apa, sambil jalan saja. Apa yang bisa saya lakukan, yang tidak. Kalau seperti ini dia akan bermalas-malasan. Kenapa? Dia tidak punya target. Nah, dan seorang kalau melakukan perjalanan dan tidak punya target, itu akan lelah dalam perjalanan, ya kan? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, man istatala at-tariqa dha'afa fil mashi. Siapa yang menganggap perjalanannya masih jauh, dia akan lelah dalam berjalan, dia akan lemah dalam berjalan. Wah, masih jauh nih, akhirnya mau buru-buru juga tapi masih jauh, akhirnya santai-santai saya jalannya. Tapi coba kalau finishnya sudah ada di depan, kelihatan kampungnya, oh, dia akan menyegerakan jalan. Kenapa? Sudah kelihatan targetnya di ujung, ya. Maka dalam beribadah kepada Allah taala, baik dia seorang penuntut ilmu atau baik dia seorang muslim, ya, yang biasa, maksudnya yang tidak punya target tertentu dalam ilmu agama, sekedar dia belajar untuk ibadah saja, bukan untuk menjadi pakar di bidangnya, ya, siapapun itu dia harus punya target. Bahkan orang keseharian di rumah, dia juga harus punya target. Perempuan di rumahnya, dia juga harus punya target. Mengkhatamkan Al-Quran, ya, 1 hari 1 ayat, 1 hari setengah halaman, dia harus punya kebiasaan seperti itu. Membuat jadwal, dan dia harus komitmen dengan jadwal yang dia buat. Jangan jadwal yang muluk-muluk, yang terlalu over, yang terlalu apa, ya, masuk akal, yang realistis saja. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, kalau dia punya target yang tinggi dan target yang rendah, dia pasang target yang rendah dulu, ya. Jangan langsung pasang yang tinggi, karena dia akan, ya, belum tentu dia terbiasa dan bisa melakukannya secara kontinu, ya. Ahabbul amali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam adwamuha wa inqal. Agama yang atau amalan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang kontinu walaupun sedikit, dibandingkan yang banyak tapi tidak lama dikerjakan kemudian berhenti. Naam, wallahu taala alam bisawab. Masuk 5 menit. Baik, ini selesai hadis yang ke-145. Kemudian hadis yang ke-146, kata An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Anas radhiyallahu anhu annahu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablun mamdudun baina as-sariyataini faqala ma hadha al-hablu qalu ma hadha hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum nashatah fa idza fatara falyarqud. Muttafaqun alaihi. Dari Anas bin Malik dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam masjid, yakni Masjid Nabawi. Kemudian beliau mendapati tali yang terikat di antara 2 tiang. Anggaplah ini tiang ini dengan tiang ini diikat, ya. Diikat. Apa gunanya? Atau beliau pun bertanya, "Ma hadzal habal?" Kenapa ada tali di sini dalam masjid? Tali apa ini? Kenapa ada tali dalam masjid? Qalu, mereka menjawab, itu adalah talinya Zainab, wahai Rasulullah, istrinya Anda. Zainab. Ini adalah talinya dia. Ya, untuk apa? Kalau dia sholat,
sudah lama berdiri sholatnya, fa idza fatarat, kalau dia sedang sholat dan dia membaca yang panjang-panjang sampai tidak kuat lagi berdiri, dia nyender di tali tersebut, ta'allaq, dia pegang di talinya supaya masih bisa apa? Tetap berdiri dan tetap melanjutkan bacaan walaupun kakinya capek, dia menggantung di situ, bersandar di tali tersebut. Maka Nabi SAW bersabda, lepaskan tali ini, lepaskan tali ini. Tidak boleh seperti ini orang beribadah. Jangan paksakan diri dalam beribadah. Hendaknya seorang itu sholat kapan saja dia mood, kapan saja dia kuat untuk beribadah, untuk sholat. Kalau dia sudah tidak kuat beribadah, falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Maksudnya kalau dia ngantuk, jangan paksakan tidur. Kalau Zainab tadi, kalaupun dia ngantuk, supaya enggak jatuh, tetap nyender, tetap dia paksakan menahan tidurnya. Maka Nabi SAW mengatakan jangan, falyarqud, kalau ngantuk pergi tidur. Ini dalam sholat sunnah tentunya, dalam sholat sunnah. Jelas ya? Maka ini sama seperti hadis-hadis sebelumnya, Nabi SAW melarang keras orang memaksakan diri dalam beribadah. Sekali lagi, dalam ibadah-ibadah sunnah. Dalam ibadah wajib harus dipaksakan diri kalau wajib. Tapi kalau sunnah, ya fa'tu minhum mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Wallahu taala alam bissawab. Wal ilmu indallah. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.